Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung. Ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya terhadap channel dakwah ini ya, berupa infak dakwah ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Yang itu hidupin aja, lampu depan itu hidupin semua biar terang. Tentu dengan sebuah harapan ya, kuulangi lagi, insya Allah semuanya akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Ya, dan sampai sekarang para maling-maling itu masih saja mencuri ya. Selanjutnya untuk kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi, yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kajiannya kita kemas slowly ya, karena fisik menurun puasa, jadi sambil menunggu waktu berbuka ini ya. Haus segera akan terobati nanti setelah berbuka puasa ya. Oke. Kalian tentunya yang sudah lama ngaji di sini tahu lah ya, bahwa aku itu puasa sunahnya tiap hari Selasa, puasa kelahiran ya. Jadi kita ngaji sambil menunggu waktu berbuka puasa. Kemarin sudah aku jelaskan di seri yang ke-13 ya. Seri yang ke-13, nggak tahu sampai di seri berapa ini nanti berhentinya ya. Kita lalui saja. Toh nggak ada aturan yang mengatur harus maksimal sekian seri, nggak ada. Kita ini orang yang bebas merdeka ya, bertukar ya. Pikiran Yohanes 1:1 yang ke-13. Polemik logos. Aku seperti biasanya ya, aku review sejenak. Kemarin aku sudah jelaskan apa itu pra-eksistensi, eksistensi, dan pasca eksistensi ya. Jangan membandingkan dua yang dibandingkan dalam posisi yang tidak equal, itu namanya kebodohan. Kalau mau sama-sama pra-eksistensi ya harus sama-sama suasana pra-eksistensi. Kalau eksistensi ya eksistensi. Kalau pasca eksistensi ya pasca eksistensi. Jangan yang satu pra eksistensi, yang satu eksistensi. Karena kita tahu apapun katanya bahwa
eksistensi Abraham di dunia itu lebih dahulu daripada Yesus, dan itu dalam sekian rentang waktu yang cukup lama. Berapa abad itu? Ya. Oke. Kemudian kemarin sudah aku jelaskan ya, bahwa logos itu tekstualnya begitu, logos ya. Kemudian kalau teman-teman Kristen mainstream, aku bilang yang mainstream nih ya, bukan Saksi Yehova, bukan Mormon, bukan pula Kristen Tauhid ya. Kalau Kristen mainstream mengatakan logos itu Yesus ya tidak masalah, kita hormati. Tapi harus dipahami itu adalah penafsiran. Ya. Yang namanya penafsiran ya bebas-bebas saja, silakan saja. Yang penting jangan memaksakan penafsiranmu kepada orang lain. Tidak boleh. Dan jangan memberikan sebuah aturan orang lain nggak boleh menafsirkan, hanya kamu aja yang boleh menafsirkan. Itu kan karakter Hermes. Jadi Hermes itu dia mengklaim bahwa dia mempunyai tugas dari para dewa untuk menerjemahkan kemauan dewa kepada manusia. Itu Hermes. Jangan sok-sok jadi Hermes, nggak ada di sini siapa. Kita nggak ngurus mau Hermes ya. Siapa saja mau menafsirkan ya terserah. Yang nggak boleh itu kalau dia memaksakan tafsiran dia kepada orang lain, itu tidak boleh. Atau dia melarang orang lain tidak boleh menafsirkan juga tidak boleh. Silakan saja. Ya, jadi kalau kita mau balik ke belakang, ya maka ketika ada ilmu tafsir itu dikasih nama hermeneutik. Hermeneutik itu berasal dari kata yang itu sebuah nama dari sosok personal yang bernama Hermes. Jadi dia mengklaim dialah yang punya otoritas untuk menafsirkan apa maunya para dewa yang harus itu disampaikan kepada para manusia. Gitu. Ya. Jadi kamu tahu sekarang asal muasalnya nama suatu ilmu tentang penafsiran yang disebut hermeneutik itu berasal dari nama seseorang yang bernama Hermes, yang dia mengklaim ya bahwa dialah yang punya otoritatif untuk menerjemahkan maunya para dewa dan disampaikan kepada manusia. Ya kalau Hermes begitu itu urusan Hermes. Urusan kita nggak, zaman sudah berubah. Setiap kita boleh menafsirkan. Yang penting seperti tadi itu. Jangan memaksakan penafsiran dan jangan melarang orang untuk menafsir. Kita nggak boleh larang. Kristen mainstream menafsirkan logos itu Yesus ya monggo saja. Tapi mereka juga jangan larang kita. Ketika ada penafsiran lain seperti yang aku tawarkan, dia bisa saja. Firman, kata, ucapan, omongan, apa gini? Sabda. Terima kasih, itu sudah bantu. Nggak boleh larang. Jadi bagi aku logos itu bukan Yesus. Aneh orang dia itu logos itu noun kok terus menjadi personal gitu, aneh. Ya. Sekarang kita bisa lihat ya apa efeknya ketika terjemahan mainstream itu ya dipakai bahwa enarche and hologos itu adalah Yesus. Efeknya apa nanti kita lihat ya, karena nanti pada mulanya adalah firman ya, kai hologos yang 2a itu ya kai hologos prostonteon kan begitu ya kai theos hologos. Nah, itu nanti masalahnya di mana yang terbit, karena nanti ujung-ujungnya ya kalau kita baca sampai yang ini 1A, 1B sampai 1C kan ya. Muara dari ini semua kan ini. Makanya kalau kita kajian-kajian teologis ya, bahwa Yohanes 1 pasal 1 ini fundamental bagi
Kristen Tritunggal. Ya, ujung-ujungnya bagaimana dipasarkan Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau kita paksakan bahwa Yesus adalah Allah, konsekuensi logisnya bagaimana? Nanti kita lihat. Ya. Sama kalian coba cari, mungkinkah Yohanes Pembaptis mungkinkah Yohanes murid Yesus itu, dia kan kalau itu yang nulis Injilnya benar-benar Yohanes, ya itu masalah lagi nanti. Ya. Apakah mungkin Yohanes itu ngomong Yesus itu Allah? Gitu loh ya. Oke, kita lihat nanti benturannya di mana ya. Kalau dipertahankan Yesus itu adalah dari Logos, kemudian Logos itu adalah Allah. Oke, sebelum ke sana, oh iya, ini aku hapus dulu supaya nanti ketika dibutuhkan dia sudah ready, sudah kering ya. Ini sambil nunggu waktu berbuka puasa ini kita ngaji ya, supaya semakin paham. Kalau paham itu orang nggak mempan mau didogma model apapun, nggak mempan dia, karena dia paham ya. Siapapun yang mendogma hanya dikasih senyum saja. Cuman kalau orang nggak paham ya didogma, hasilnya ya otaknya nggak jalan kan. Dogma itu kan membunuh ke otak ya. Oke. Oke ya. Slowly ya, biar nggak kehausan. Aku bacakan dulu komen yang masuk ke kalian sebagai bentuk apresiasiku. Pertama, Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra untuk Kang Nurkolis dan semua saudaraku yang ada di Brebes. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar masih mengikuti kajian tentang tonteon, teos dan logos. Semoga mereka tercerahkan. Amin ya. Dari Kerinci Jambi. Ya, kita hanya menyampaikan saja ya, tidak bisa memaksa. Cuman kalau otaknya mau sedikit open mind itu insya Allah tercerahkan. Gitu, ya. Oke, terima kasih Irfan Al-Akbar. Kita lanjut ke jauh ini, ke barat tengah, Dubai sana. Ada Lai Saragi, Usman Kam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dubai ikut hadir ngaji walaupun seling terlambat Pak Guru, nggak masalah ya. Maklum deh Guru, jam 8 malam kami di Dubai masih pukul 5 sore. Salam Isra, salam Islam rasional from Usman Saragi at Dubai UAE ya. Jadi kalau lihat ini kan mataharinya beda. Kita kemarin kan pernah membahas tentang waktu ya. Di kita Indonesia jam 8 malam, di Dubai masih jam 5 sore. Ya, jadi kita sholat Isya di sana masih asar. Sholat asar. Ya, tapi kan kemarin aku sudah bilang, aku sebagai tamu harus menghormati tamuku karena itu perintah dalam agama kita. Ketika ada perbedaan fikih ya sudahlah, kita saling memaklumi ya. Ketika ada tamuku yang pada waktu itu hari Sabtu dan mereka minta waktu untuk sholat Jumat, ya aku carikan ruang, silakan sholat Jumat. Karena Sabtu di kita menurut dia itu masih Jumat. Dia pakai parameter mana itu, barat tengah sana. Ya. Padahal kalau kita lihat matahari itu tidak sama. Ya, di sini kita Isya, di sana masih asar gitu ya. Oke, itu sudah kita bahas di video-video yang lalu. Terima kasih Lai Saragi ya sudah kasih waktu. Ya, berarti ya cukup lumayan tentang waktunya ya. 5 sore sama jam 8 malam. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang dengan cuaca sejuk malam ini. Oke, atur nuhun Kang, salam Isra sadayana. Kita lanjutkan lagi Kang Mas Cipto Purbaling. Banyak umat Islam yang sewot ketika lihat saudara se-Islam ngomongin Alkitab. Gue bilangin, tong
Pertama, kita disuruh mengimani kitab yang diturunkan Allah sebelum Quran. Yang kedua, umat selain Islam juga suka buka-buka Quran. Kenapa yang di luar Islam buka-buka Quran, lu diemin? Sementara saudara sendiri yang buka-buka Alkitab, lu nggak suka. Mari kita belajar jujur. Salam Isra, Islam rasional. Oke, matur thank you atas 5 hati merahnya. Memang begitu Kang Mas ya. Aku pernah cerita dulu kan. Ketika aku menangani kasus pemurtatan dan sudah murtad selama 6 bulan itu dia dari keluarga yang tiap hari Al-Quran hadis itu gojangan kata orang Jawa. Bahkan di ruang-ruang tamunya, di kamar dimanapun Al-Quran hadis, kitab hadis. Tapi ketika anaknya, ponaannya, anggota keluarganya murtad, angkat tangan. Lah orang murtad nggak percaya sama Al-Quran kok mau di-Qurani, ya nggak bisa. Ya, ketemu Arimatea, Gus Boti ditugaskan, gue hajar, nggak gue Qurani, gue injili. Ya, gue injili. Ya, alhamdulillah akhirnya bersyahadat kembali dan semua keluarganya diam. Mau protes apa? Yang penting kan anak lu, ponakan lu, mas lu, adik lu, keluarga lu to be Muslim toh, kembali ke Islam. Masalah metodologi kan serahkan aku. Gitu ya. Jadi mereka banyak yang berpikir Islam itu diikat pada abad ke-6. Jadi kalau dakwah harus pakai Al-Quran. Ya lihat-lihat konteksnya dong. Seperti nangani orang murtad, tidak mungkin pakai Al-Quran, orang dia sudah ditolak kok. Caranya apa? Pakai Injil. Lalu dia apa? Ya kita Injili. Gitu loh. Dan ketika keluarganya alhamdulillah kembali bersyahadat, itu nggak ada yang komentar itu. Satu rumah, satu keluarga nggak ada yang komentar. Gus Boti dakwah kok pakai Injil, nggak ada yang komentar itu. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan fakta. Di tangan Arimatea lewat Gus Boti dan kawan-kawan, keluarganya bersyahadat kembali, dan itu dengan Bible. Ya. Maka benar sekali apa yang disampaikan oleh Kang Mas Cipto Purbaling, seharusnya rekan-rekan Islam itu open mind juga. Orang sahabat Zaid bin Sabit aja diperintahkan belajar bahasa Ibrani oleh Kanjeng Nabi kok. Ya. Jadi Islam itu jangan diikat di abad ke-6. Pikiran itu harus maju ke depan. Jangan dibonsai gitu. Oke, terima kasih Kang Cipta Purbaling, sangat bagus komentarnya, dan terima kasih. Salam Isra semuanya. Oke, soalnya kita Gispati, alhamdulillah palu nyimak Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Kemudian sang pencari kebenaran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hanya penafsiran, yaitu pada mulanya adalah firman, dan firman itu berasal dari Allah, dan Allah Maha berfirman. Mantap, lanjutkan. Nggak apa-apa penafsiran aja kok, jangan dilarang-larang. Lanjutkan, tuh, ya. Kemudian Kang Wahyudi Junaidi, ya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Sangat logis sekali, dan ini nggak fair Gus kalau praeksistensi versus eksistensi. Yang ngadu saja yang bodoh. Paling sekolahnya cuma sampai pagar depan sekolahan saja. Artinya sampai pagar balik lagi nggak masuk. Gitu. Salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Mas Wahyudi. Iya, kalau mau mengkomparasi itu harus equal, sama. Ya, kalau di eksistensi ya sama-sama eksistensi. Kalau praeksistensi ya sama-sama praeksistensi. Gitu loh. Ya. Terima kasih Kang Wahyudi Junaidi. Kemudian Guram and Rukam. Oh. Seandainya firman di Yohanes 1:1-3 adalah Yesus, maka itu akan bertentangan dengan pernyataan Yesus sendiri. Ya, kita lihat pertentangannya. Matius 9:4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi Ia, bukan aku. Berikutnya ya. Demikian juga dalam Ibrani, Allah dan Yesus yang sama-sama disebut, tetapi Yesus hanya duduk manis saja. Ibrani 2:10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Bagi siapa, oleh siapa? Allah. Dipertegas lagi, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan.
juga menyempurnakan Yesus. Siapa yang menyempurnakan Yesus? Allah. Berarti Yesus sempurna atau tidak? Tidak. Siapa yang menyempurnakan? Allah. Yang memimpin mereka kepada keselamatan dan penderitaan. Matur, thank you, terima kasih, mantap sekali komen yang dalam. Catatannya saudara kita Gurem N. Rukem. Lanjutkan. Ya. Kemudian Rio Aka. Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Monggo silahkan. Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Serang Jenama Gus. Salam Isra. Terima kasih. Oke, salam Isra juga untuk sesepuh kita Bapak Abdul Muluk ya. Waalaikumsalam. Semoga bahagia bersama keluarga. Sehat selalu Pak nggih, diberikan kesehatan, kekuatan, bahagia bersama istri tercinta, anak-anak, cucu-cucu ya. Menikmati masa tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra Pak, sampaikan untuk semua saudara muslim kita di sana. Ini loh ada salam Isra gitu ya. Oke, ini sesepuh kita ini. Kemudian Kang Juanto, terima kasih atas merah hatinya sebanyak 5 dan jempolnya. Kang Helmas Edison 3 jempol, terima kasih. Kong kali kong menyimak Gus, mantap, monggo. Bu Ne, terima kasih 5 hati merahnya. Kepo Mania Randum Latung juga terima kasih. Ya. Siapa lagi ini? Aki Beben, mantap ya, mantap. Tapi sangat panjang sekali, nggak mungkin aku baca, tapi terima kasih ya atas komennya ya, Aki Beben ya. Kemudian setelah Aki Beben, siapa lagi ini ya? Aki Beben. Oke, sudah ya. Terima kasih ya Aki Beben ya. Aku nggak bisa baca karena nanti akan menyita waktu, panjang sekali komentar. Tapi apapun itu terima kasih, bagus sekali itu. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ya. Apa jadinya kalau Yesus itu dikatakan atau disebut sebagai Allah? Apa jadinya? Benarkah Yohanes pernah mengatakan Yesus itu Allah? Dulu. Ya. Sekarang harus tahu dulu. Allah itu sama nggak dengan Nabi? Ini dulu, otaknya dibuka dulu. Jangan kamu bilang, oh itu Allah itu sama dengan Nabi. Ya, supaya nggak kesana, kesini dulu kita selesaikan. Allah itu sama dengan Nabi nggak? Ya, sama nggak? Biasanya disebut Rasul. Rasul itu risalah. Nabi itu an-nabab, berita besar. Ya, tinggal mau pakai mana. Nabi atau Rasul sama saja. Ya, jadi Allah itu ya mengutus ini loh, Nabi untuk jadi guru kehidupan bagi manusia. Ini loh. Maka Allah itu pasti tidak sama dengan Nabi, karena ini pengutus, ini yang diutus. Kalau ada yang bilang pengutus sama dengan yang diutus, itu carikan dokter psikolog. Mungkin ada yang konslet itu. Ya. Atau juga nggak tahu, aku dulu waktu sekolah bahasa Indonesianya dapat berapa. Pengutus itu jelas tidak sama dengan yang diutus. Ya. Jadi jangan lagi ngomong bahwa Allah itu sama dengan Nabi. Enggak. Sekarang Nabi pun jadinya kan begitu. Ya jelas tidak sama dengan Allah. Ini loh. Ini couplingnya sendiri-sendiri gitu loh. Ini yang absolut, ini yang relatif. Mana bisa yang absolut disamakan dengan relatif? Mana bisa yang relatif disamakan dengan absolut? Jadi Allah itu bukan Nabi dan Nabi bukan Allah. Halo, setuju nggak? Kalau ini nggak setuju, urusannya ribet nanti. Coba
Otaknya dibuka sedikit, ya nggak usah banyak-banyak lah, sedikit aja. Gue minta sedikit aja otaknya dibuka supaya rasionalitasnya bisa bekerja, ya. Setuju nggak bahwa Allah itu tidak sama dengan Nabi, dan Nabi itu tidak sama dengan Allah, ya? Oke, tentunya kalau otaknya itu genah, waras, iya benar bahwa Allah itu bukan Nabi dan Nabi bukan Allah. Ya, oke, aku hapus. Ya. Sekarang, pernahkah secara tekstual, gue minta tekstual, Yohanes tulis di dalam Injilnya bahwa Yesus adalah Allah. Ada nggak? Ada nggak di dalam kitabnya Yohanes mengatakan Yesus adalah Allah? Tekstual, supaya nggak terjadi perdebatan kita. Ada nggak? Tolong cari. Maka aku bilang tidak ada. Yesus itu dialahkan itu ada dalam dogma, bukan dalam Alkitab. Yohanes tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Cari itu dalam Injilnya, tidak pernah. Ya. Jadi Yohanes 1 pasal 1 ketika itu digunakan untuk mengalahkan Yesus, ya, itu adalah sebuah Allah dalam penafsiran. Ya silakan saja. Kita lihat penafsiran itu benar atau enggak. Ya. Yesus itu sama dengan Allah. Bener nggak ini? Sudah gua jelasin di teks nggak ada. Yohanes nggak ada bilang begini. Yang bilang begini adalah dogma yang diterima oleh mainstream. Yesus adalah Allah. Ya, oke. Aku berbuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, sekedar batal dulu. Oke, lanjutkan ya. Berarti Yesus Allah itu hanya ada dalam dogma. Nah, kalau dalam Alkitab tidak ada. Yohanes nggak pernah bilang gitu. Itu aja sebetulnya sudah menjadi pergumulan berat untuk mengatakan bahwa Yesus Allah. Karena mau pakai mana lagi orang Yohanes saja nggak pernah bilang kok. Memangnya kamu lebih ngerti siapa Yesus daripada Yohanes? Nah, kalau tetap dipertahankan, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Yohanes 4:11. Ya. Yohanes 6:14. Yohanes 9:17. Paling tidak, kalau Yesus itu dipertahankan sebagai Allah, paling tidak nih, artinya kalau kita cari bisa lebih, gue kagak ada waktu untuk nyari ya. 3 ayat ini akan bertabrakan. Karena di Yohanes 14, aku bacakan, Yohanes 4:19. Kata pertemuan itu kepadanya, maksudnya kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nabi. Ini tekstual ini. Lu nggak usah belagu sama gue. Nabi. Teksnya begitu. Lu nggak terima, protes sama Yohanes. Yohanes nggak bilang Allah, nabi. Sekarang Yohanes 6:14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi. Nabi lagi. Yang akan datang ke dalam dunia, nabi. Kita lihat 9:17.
Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena dia telah memelekkan matamu, jadi bisa lihat gitu ya. Maka jawabnya, ia adalah seorang nabi. Ya. Jadi dalam semua catatan Yohanes paling tidak ada 3 ayat, 1, 2, 3 mengatakan bahwa Yesus itu ya nabi. Gitu loh. Sekarang kalau kamu pertahankan bahwa Yesus itu Allah, dia akan menabrak. Paling tidak ini, silakan mau cari lagi. Dia akan menjadi tabrakan yang tidak terhindarkan. Ya. Nih. Mau ikut mana? Mau beragama ikut Alkitab atau beragama ikut dogma? Kalau beragama ikut dogma, maka Yesus Allah. Kalau beragama dengan Alkitab, maka Yesus adalah nabi. Dan Allah bukan nabi dan nabi bukan Allah. Terima kasih ya. Semoga ini menjadikan pencerahan untuk kalian semua untuk mencari kebenaran tentang firman Allah. Siapa sebetulnya Allah? Siapa sebetulnya Yesus itu dengan tepat? Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholat, jaga iman Islammu ya, dalam bingkai prim hatimu yang paling dalam ya, sebuah keindahan, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, ingat pesanku itu ya. Jangan lupa otaknya dipakai, rasionalitasnya ditumbuhkan ya, untuk mencari kebenaran. Berikutnya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, matur nuwun.